Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini kita akan kembali mengunboxing bab 6 klaster perpajakan, ya, bagian ketujuh guys, dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terkait perubahan Undang-Undang Perpajakan. Oke, kita akan kupas guys pasal 112 dari RUU Cipta Kerja ini terkait dengan perubahan pajak pertambahan nilai. Oke guys, seperti pada bagian sebelumnya, perubahan undang-undang PPH guys, RUU Cipta Kerja ini sudah disetujui, sudah disahkan, sudah diketok palu oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Namun masih membutuhkan proses untuk dirilis kepada publik guys dengan memberikan nomor gitu ya. Jadi pada saat direkam, pada saat pengambilan gambar video ini guys, belum ada nomornya. Oke guys, terima kasih guys telah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi pembuatan video-video pajak guys, mohon subscribe tulisan yang masih berwarna merah. Tulisan subscribe-nya guys, diklik. Oke, baik, selamat menyaksikan. Oke guys, kita langsung ke rancangan undang-undangnya dan kita tidak lagi membahas konsideran ya, karena di bagian sebelumnya sudah. Jadi kita akan langsung ke pasal 112. Oke, pasal 112 dari RUU Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini guys. Oke, nah guys di pasal 112 ini guys, di sini disebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Oke, Undang-Undang PPN guys, biasa disingkat. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Oke, itu guys, ya diubah sebagai berikut guys. Undang-Undang PPN ya melalui RUU pasal 12 rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini diubah menjadi sebagai berikut. Oke. Ini kalau nggak salah ada sekitar 4 poin perubahan ya guys. Ya. Dimulai dengan pasal 1A terlebih dahulu. Oke, namun guys, seperti yang bagian sebelumnya juga guys, saya sudah membuat semacam perbandingan antara RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang PPN guys. Oke, tampilannya jadi seperti ini. Oke, jadi kita bisa melihat gitu ya perubahan mana saja di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini ya dibandingkan dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Oke, ini perbandingan bab 6 ya, kemudahan berusaha guys yang kemarin ya. Bagian ketujuh klaster pajak guys, pasal 112 rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Oke.
Pasal 1A guys, pengertian penyerahan barang kena pajak. Nah, ini guys kita lihat satu persatu di sini. Kita perbandingkan pasal 1A ayat 1. Kita ke ayat 1 dulu ya guys. Oke, yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah, nah ini kalau nggak salah guys ya, di perubahan di sini cuma satu di sini. Ya, udah kelihatan kan ya? Oke. Kita lihat dulu ya, siapa tahu di sini ada apa namanya? Perbedaan penyebutan seperti waktu kemarin kita melihat perubahan undang-undang pajak penghasilan. Oke, yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah penyerahan hak, oke, atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Oke, huruf A nggak berubah guys, pasal 1A ayat 1 huruf A nggak berubah. Oke, termasuk penyerahan juga di sini pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Sama, nggak berubah guys. Oke, huruf C, penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juri lelang. Sama, tidak berubah. Lalu huruf D, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Sama, nggak berubah. Ya, ini merupakan pengertian penyerahan barang kena pajak juga. Huruf E, barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Oke, sama nggak berubah guys. Oke, huruf F, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. Sama di sini guys. Nggak berubah juga ya. Oke, nah yang berubah huruf G nih guys. Ketentuan terkait dengan penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi dihapus guys. Ya, oke. Ini sekali lagi bagus lagi guys. Kenapa? Karena pada saat kosik norm ya, yang menitipkan barang transaksi konsinyasi sini guys, menitipkan barang kepada kosigni itu pada dasarnya belum ada penyerahan hak, oke? Karena secara akunting juga ini jadi bagus guys, karena di sini belum terutang PPN pada saat dikonsinyasikan. Terutangnya kapan? Ya pada saat penyerahan yang sesungguhnya, oke guys? Ya, jadi bukan saat konsignor menyerahkan kepada kosigni yang menitipkan barang ya kepada pihak yang dititipkan barang. Itu bukan merupakan pengertian penyerahan. Kapan penyerahan itu terjadi? Ya pada saat pembeli yang sesungguhnya membeli barang tadi dari si konsigni yang dititipkan barang ini. Oke guys, jadi transaksi konsinyasi penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi dihapuskan dalam perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai di RUU Cipta Kerja. Oke, lanjut guys, huruf H. Ya, ini juga sepertinya ada perubahan guys. Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak, oke, dari pengusaha pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Oke, nggak ada perubahan ya guys. Kata-katanya di sini huruf H. Oke, kita lanjut ke ayat 2 guys. Pasal 1A ayat 2. Kalau tadi termasuk pengertian penyerahan, di pasal 1A ayat 2, pasal 1A ayat 2 guys, oke. Di sini dijelaskan tentang yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak. Oke, sama ya. Oke, ini juga sama di Undang-Undang PPN juga bilangnya begini guys. Oke, kita cek sekarang guys. Kita cek sekarang ya. Penyerahan barang kena pajak kepada makelar. Sama kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oke, kita berubah ya. Penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang piutang. Berarti tidak termasuk penyerahan juga. Oke, ya kalau tidak termasuk penyerahan berarti belum terutang PPN ya guys ya. Lanjut lagi guys. Penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F. Oke, ini ya penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya atau penyerahan antar cabang. Penyerahan barang kena pajak pada huruf F dalam hal masih sama ya. Pengusaha kena pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Oke, di sini juga bukan penyerahan karena melakukan sentralisasi. Oke, tidak berubah guys. Huruf D sekarang, pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha, serta pengambilan usaha
Nah, di sini ada yang berbeda ternyata, guys. Serta pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti. Oke, ini saya miss, guys. Ya, ini ada yang meleset nih, kurang nggak ditandai. Oke. Jadi kalau bacanya dua gini enak, guys. Kelihatan mana bedanya. Di sini cuma sampai pengambilan usaha, ya. Oke, ulang lagi ya. Cuma sampai pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP. Nah, di RUU Cipta Kerja, guys, ada tambahan, ya, bukan penyerahan, ya, tidak termasuk pengertian penyerahan. Di sini ada tambahan serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham. Oke, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan menerima pengalihan adalah PKP. Syaratnya sama ya. Di sini ada tambahan ini, guys, serta pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham. Oke, dua, guys, berubah. Yang tadi yang tidak termasuk, yang termasuk penyerahan konsinyasi dihapus. Yang kedua ini, guys, ya, tambahan tidak termasuk penyerahan, tambahannya berupa pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham. Syaratnya sama, ya, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Oke, guys, ya. Ini dari beberapa waktu lalu sebelum ada aturan ini, ya, pengalihan BKP tujuan setoran modal pengganti saham atau imbreng, guys, biasanya, guys. Selalu ditanya nih dan terutang PPN, tapi dengan adanya ini, guys, ya, jadinya klop sama PPh-nya, guys. Ya, kemarin kan waktu kita bahas PPh, di situ bukan objek pajak kalau itu adalah setoran tunai sebagai pengganti saham, gitu ya. Setoran tunai atau saham harta gitu ya sebagai pengganti saham. Sorry, dalam penyertaan modal, guys. Sorry, bukan pengganti saham. Pengganti saham ini ya. Oke ya, jadinya ini oke nih, tidak termasuk pengertian penyerahan, ada tambahan. Oke, dua, guys, di pasal 1A perubahannya. Oke, sekarang kita cek di huruf E, guys. Barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Dan yang pajak masukkan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B. Oke, berarti aktiva yang dipergunakan tidak untuk tujuan usaha, ya, tidak terkait dengan kegiatan usaha, tidak terkait dengan produksi, distribusi, manajemen, dan pemasaran. Dan pasal 9 ayat 8 huruf C, ini aktiva berupa sedan dan station wagon, guys. Berubah ya. Oke, huruf E nggak berubah. Nah, itu, guys, perubahan yang pertama terkait dengan pengertian penyerahan BKP dan bukan penyerahan BKP. Oke, guys. Selanjutnya, guys, bagian kedua. Perubahan kedua, ya, dari RUU Cipta Kerja ini, guys. Ya, perubahan Undang-Undang PPN. Itu adalah pasal 4A diubah. Oke, pasal 4A Undang-Undang PPN diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, kita cek, guys. Seperti biasa, ya, kita perbandingkan lagi. Oke, pasal 4A ini menjelaskan tentang bukan barang kena pajak atau non BKP, ya, yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Oke. Dan yang non JKP. Mohon maaf ini. Oh, sebentar. Oke. Lanjut ya, guys, ya. Oke. Nah, ini, guys, lengkapnya ini kurang lengkap, ya. Sepertinya ketutup. Oke. Nah, pasal 4A ayat 1 dihapus. Sama, ya, ini dihapus. Oke. Pasal 4A ayat 2 sekarang. Oke. Kita tulis ini, guys. Jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut. Kalau nggak salah, sama, ya. Isinya sama di sini, guys. Kata-katanya nggak berubah, ya. Kata-katanya masih begitu juga. Nah, kita ke pasal 4A ayat 2 dulu. Nah, ini dia. Apa, ya? Jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut. Oke, nggak berubah, ya.
Pembongkaran sebagai berikut. Oke, kita ke persandingan lagi guys. Oke, yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan berupa batu bara. Yang sebelumnya guys, nggak disebut di sini. Ya, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran diambil langsung dari sumbernya, cuma gitu aja. Nah, dengan demikian guys, di sini di Undang-Undang PPN yang lama kita lihat sekarang guys di Undang-Undang PPN ya di pasal 4A ayat 3. Oke. Nah, di sini guys, barang hasil penambangan diambil langsung dari sumber atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Di sini masih ada kata-kata batu bara ya guys, sebelum diproses menjadi berikat batu bara. Oke, sekarang kita ke cipta kerjanya guys. Oke, kita ke cipta kerjanya. Bentar. Cipta kerjanya. Oke, di sini guys, di cipta kerjanya. Oke, kita cek apakah masih ada gitu ya. Ya, takutnya masih ada salah ketik gitu ya. Atau undang-undang PPN masih masuk di sini guys. Oke, ini masih harus ke bawah lagi guys. Bentar. Ya, kita masuk ke bawah dulu. Nah, ini dia. Ya, di sini kan di batang tubuhnya guys, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Nanti kita dicek lagi ya di batang tubuhnya. Oke, di sini masih ada guys batu bara. Ya, oke. Jadi makanya ini kemungkinan apa? Kan anggota balik juga Badan Legislatif bilang ini masih belum final. Siapa tahu masih ada salah tulis, salah ketik dan sebagainya ya. Oke, di sini masih ada batu bara guys di memori penjelasan. Oke, kita balik lagi ke batang tubuhnya ya. Batang tubuhnya bukan memori penjelasan. Nah, ini ya. Barang hasil pertambangan, hasil pengoboran yang langsung dari sumbernya tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Nah, oke ya. Oke guys, jadi ya mudah-mudahan DPR nemuin ini ya, biar nanti disesuaikan dengan batang tubuhnya guys di pasal 4 ayat 2 huruf A. Ya, di sini tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Sementara guys di Undang-Undang PPN ya, batu bara ini masih dikecualikan ya, masih masuk kategori bukan BKP. Oke ya, jadi di sini pertambangan batu bara tidak termasuk non BKP. Jadinya barang kena pajak guys kalau melihat ini ya. Jangan lupa guys, pajak pertambangan nilai menganut negatif list. Yang diatur itu adalah yang dikecualikan malah. Jadi kalau di luar dari yang dikecualikan di sini sebagai bukan barang kena pajak, maka itu adalah barang kena pajak guys. Negatif list. Oke, lanjut lagi. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Oke, kita kembali lagi guys ya ke memori penjelasannya karena adanya di sana guys. Adanya di sana. Jadi kita harus cek di sini satu persatu. Oke, kita cek dulu guys. 444 kalau misalnya halaman. Oke. Nah, ini ya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Jadi kalau nggak salah sih guys, nggak jauh beda sama Undang-Undang PPN. Ya, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, dan lain sebagainya. Ya, sampai dengan huruf K kalau nggak salah. Oke, di sini juga kita lihat ya, juga daging, daging segar dan sebagainya, telur, susu, buah dan sayur. Oke, sayur-sayuran itu masih ya, sayuran masih salah ketik guys. Sayuran. Oke. Nah, cuman guys, sebenarnya Menteri Keuangan ini di beberapa waktu yang lalu guys, tahun ini ya, ini kalau nggak salah, sebentar, ada peraturan menteri guys yang sudah mengupdate. Saya pikir peraturan menteri ini juga ikut mengupdate perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ya 5 Agustus guys 2020 ya. Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan Menteri Keuangan ya di peraturan nomor 99 dan KTP 010 2020. Jadi bukan cuma sampai sayur guys. Ya, bukan cuma sampai sayur, tapi di sini juga termasuk ubi-ubian, bumbu-bumbuan,
gula konsumsi, dan ikan. Nah, di sini cuma sampai sayur sayuran. Oke, jadi di sini ada tambahan ya guys. Ya, selain beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah, sayur, ubi, bumbu, gula konsumsi, dan ikan. Semua di sini. Oke, kita ulang lagi guys. Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, ada huruf E ya. Oke, di sini ada garam konsumsi. Di sini malah nggak ada ya. Oh, ada nih garam guys. Huruf F. Oke, garam konsumsi. Kemudian telur, susu, huruf G. Daging. Oke, daging ada huruf F ya. Oke guys, jadi saya sih berharap nambah ya, namanya bukan BKP, ini kan barang kebutuhan pokok guys. Dibutuhkan rakyat banyak gitu kan. Ya semoga di memori penjelasannya ini guys, materi di PMK 99 PMK 010 tahun 2020 ini masuk. Karena di sini ada hal yang menarik ya guys ya. Ada tambahan ubi, oke, bumbu, gula konsumsi, dan ikan guys. Ya, oke, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak. Oke, itu saja guys. Ya, semoga balik menonton ini juga ya guys ya, biar mempertimbangkan PMK 99. Oke, lanjut lagi guys. Makanan minuman sajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan minuman diserahkan oleh jasa boga. Oke, jasa boga atau catering. Kalau nggak salah nggak berubah nih guys. Sama ya. Kemudian huruf D guys, uang, emas batangan, dan surat berharga juga nggak berubah. Oke, lanjut lagi guys. Kita cek lagi ya, pasal 4A ayat 3. Jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut. Jasa pelayanan kesehatan medis. Oke, kita cek guys. Ya. Oke, nah ini dia guys, jasa pelayanan kesehatan medis. Kalau nggak salah ini juga nggak beda jauh, sama ya, seperti undang-undang PPN yang berlaku guys. Oke, jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter hewan, oke, ahli kesehatan, ahli akupuntur, ahli gigi, sama guys. Kebidanan dan dukun bayi, oke, kebidanan dan dukun bayi guys. Ini bagi para tenaga kerja kesehatan jadi masalah guys. Jadi masalah ini guys. Ya, selamat datang. Mereka mungkin nggak tahu ya kalau dari sejak undang-undang PPN ini sebenarnya sudah ada dukun bayi. Jadi rekan sejawat jadinya guys. Ya, oke. Para medis perawat sama, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium. Oke, sama guys. Psikolog, psikiater, sama. Pengobatan alternatif, termasuk paranormal, sama guys. Ya, tidak ada perubahan guys untuk jenis jasanya. Oke ya, jadi nanti untuk detailnya guys, silakan dicek ya satu-satu apakah pelayanan medis berubah atau tidak. Tapi menyitir berita yang hari ini kalau nggak salah, atau kemarin tanggal 8 atau tanggal 9 Oktober guys, ya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan atau telah disetujui oleh DPR ini masih ada proses pengecekan, tanda baca, kesalahan tulis, dan sebagainya guys. Ya, itu ya. Ya, termasuk tadi nih yang barang kebutuhan pokok nih. Mudah-mudahan materi PMK 99 masuk. Kalau ternyata di sini masih ada kekurangan gitu ya, di memori penjelasan karena guys di sini jenis-jenis jasanya apa saja, yang mudah-mudahan segera dibetulkan. Oke, lanjut lagi, pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko sama guys, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan, penyiaran tidak bersifat iklan sama guys, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum sama guys, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan universal post, dan jasa boga atau catering. Nah, oke. Kalau begitu kita simpulkan guys, di pasal 4A ya, perubahan hanya terjadi di ayat 2. Tambahan pengecualian non JKP. Ya, ada penghilangan ya di sini ya untuk batu
bara, tidak termasuk. Oke, saya ulang lagi guys. Barang hasil pertambangan pengeboran yang langsung dari sumbernya tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Oke, dan itu juga batu bara di memori penjelasan RUU Cipta Kerja ini masih ada ya guys. Ya, oke. Jadi hasil pertambangan batu bara ya sekarang tidak termasuk barang kena pajak yang dikecualikan sebagai bukan barang kena pajak. Jadinya kesimpulannya negatif ketemu negatif sama dengan positif kan gitu ya. Barang hasil pertambangan batu bara sekarang menjadi barang kena pajak. Oke guys, itu bagian kedua. Oke, pasal 4A perubahan di RUU Cipta Kerja. Oke guys. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke bagian keempat dari perubahan Undang-Undang PPN ini guys, berdasarkan RUU Cipta Kerja. Ini adalah mengubah ketentuan pasal 13 Undang-Undang PPN. Oke, kita lihat perbandingan guys, di antara RUU Cipta Kerja dengan Undang-Undang PPN. Oke, pasal 13 di sini ya. Pengusaha kena pajak ayat 1 guys. Pengusaha kena pajak wajib. Oke. Sekali lagi, wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak. Sama ya, sebagaimana masuk dalam pasal 4 ayat 1 huruf A, huruf A atau huruf F dan atau pasal 16D. Nah, berubah guys. Pasal 13 ayat 1 huruf B sekarang, penyerahan jasa kena pajak sebagaimana masuk dalam pasal 4 ayat 1 huruf C, sama nggak berubah. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana masuk dalam pasal 4 ayat 1 huruf G dan atau sama ya. Ekspor barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf H. Nah, berubah guys. Begitu juga dengan ayat 1A-nya guys. Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat. Sama ya, pada saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, saat penerimaan pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak, ya, sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. Kemudian huruf C-nya saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 1 dan ayat 1A tidak ada perubahan. Ayat 2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengusaha kena pajak dapat membuat satu faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender. Oke, ayat 2-nya sama guys, nggak berubah, 13 ayat 2, 13 ayat 2A-nya juga begitu guys. Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan. Ini ayat 2 berarti faktur pajak gabungan ya guys. Oke, membuat satu faktur pajak meliputi seluruh penyerahan dilakukan pembeli BKP atau penerima JKP yang sama dalam 1 bulan kalender. Nggak berubah guys. Oke, 13 ayat 3 ayat 4 dihapus, dari undang-undang PPN bisa dihapus guys. 13 ayat 5, nah ini perubahan signifikan guys. Oke, dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang paling sedikit memuat. Oke, ini sama ya, kata-katanya sama semua. Oke, dari dua undang-undang ini. Oke, huruf A nggak berubah juga sama di sini. Nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak sama. Nah, yang pasal 13 ayat 5 huruf B-nya guys berubah guys. Yang lama dulu ya. Yang di Undang-Undang PPN guys, ya paling sedikit harus memuat nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Oke, oke ya, ini ya. Nah, di sini guys, di RUU Cipta Kerja pasal 13 ayat 5 huruf B. Di sini menyebutkan paling sedikit harus memuat, oke, paling sedikit harus memuat, balik ya,
yang paling sedikit memuat identitas pembeli BKP atau JKP yang meliputi. Nah, berubah ya. Tadi kan cuma nama, alamat, NPWP. Sekarang nama, alamat, NPWP atau nomor induk kependudukan NIK atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi. Ini guys, ini yang sejak ada perubahan di kalau nggak salah di Per nomor 31 ya. Oke. Per 31 PJ 2017 itu ada peraturan yang menyebutkan harus mencantumkan NIK pembeli kalau tidak punya NPWP. Itu ya. Nah, kemudian ketentuan ini dicabut dengan Per 09 PJ 2018. Dan sebagaimana telah diprediksi guys, akan ada materinya di undang-undang perubahan undang-undang PPN dan ternyata memang masuk deh. Ya. Oke, nama, alamat, NPWP ya, paling sedikit membuat ini ya, pembeli ya, identitas pembeli guys, atau NIK, kalau NPWP nggak punya berarti NIK, atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi. Atau oke, di sini nama dan alamat dalam hal pemilih BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang mengenai pajak penghasilan. Ya, badan atau bukan merupakan subjek pajak. Subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang dikecualikan ya guys. Ya, seperti kedutaan besar, organisasi internasional yang dicantumkan yang disebut dalam peraturan menteri dan sebagainya. Kita cek nanti di pasal, silakan cek di pasal 3 Undang-Undang PPH guys. Oke, identitas pembeli. Oke, lanjut lagi guys. Ya, syarat wajib identitas pembeli di sini ada tambahan ya. Sebelumnya cuma ada nama alamat NPWP, ditambahkan NIK atau nomor paspor. Nama alamat dalam hal pembeli BKP, penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang PPH. Oke, kemudian huruf C guys, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga masih sama. PPN yang dipungut masih sama, PPNBM yang dipungut masih sama. Kode, nomor seri, tanggal pembuatan faktur pajak masih sama. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Oke. Nah, kemudian guys, di undang-undang sebelumnya, di undang-undang PPN, ini nggak ada pasal 13 ayat 5A guys. Ya, belum diatur ya. Oke, kita cek sekarang. Pasal 13 ayat 5A. Pengusaha kena pajak pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli, serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke, memang kan pedagang eceran itu kan ada karakteristiknya ya, punya toko, punya outlet, gitu ya. Bisa juga door to door, tidak ada pemesanan. Apalagi guys, kita 58 ya, PJ 2010 guys, diatur lebih lanjut tentang faktur pajak pedagang eceran. Ya, di situ diatur tentang karakteristik konsumen akhir para pembelinya. Oke, lanjut guys, pasal 13 ayat 6. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi ini dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak nggak berubah guys. Pasal 13 ayat 7 dihapus, undang-undang PPN juga memang dihapus. Lanjut, pasal 13 ayat 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan faktur pajak, tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oke, masih sama guys. Dan terakhir, faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Oke, itulah guys bagian keempat dari perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Ya, ada 4 poin tadi ya, yang materinya diatur dalam RUU Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke guys. Oke guys, demikian unboxing dari ketentuan pasal 112 dari RUU Cipta Kerja terkait dengan perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Oke, terima kasih guys telah menyaksikan. Terima kasih juga telah like dan share. Ya, terima kasih juga kalau ada yang iseng klik lonceng guys, silahkan supaya kalau ada update atau ada unboxing bisa langsung di notif ya, di notifikasi ke handset masing-masing guys. Baik,
Sekali lagi guys, untuk menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak, mohon klik tulisan subscribe yang masih berwarna merah. Oke, nantikan unboxing berikutnya juga video-video yang saya akan dalam Andrik Channel guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.